akan belajar tentang biaya-biaya yang sangat banyak tadi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dia bagaimana sifatnya, atau sifat-sifat atau behavior perilaku biayanya itu seperti apa. Nah, nanti ada macam-macam namanya, ada biaya tetap dan biaya variabel. Kalau sekilas nih, dulu pernah belajar biaya tetap, kira-kira itu apa biaya tetap? SMA, pernah ini belajar tentang biaya tetap, masih ingat nggak? Biaya tetap? Langsung kita bahas aja ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, atau mau ada yang mau menjawab biaya tetap, contohnya aja deh kalau misalnya bingung. Masih bingung. Masih rooming. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, biaya diklasifikasikan sebagai menurut perilakunya itu ada namanya biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah cara gampangnya biaya yang nilainya sama walaupun perusahaan tersebut tidak memproduksi, walaupun perusahaan tersebut tidak melakukan produksi ataupun melakukan produksi, nilainya sama, tidak tergantung dengan volume produksi. Secara total nilainya sama ya. Nah, ini dari yang dijelaskan tadi, ini definisinya biaya yang secara total tidak berubah. Total biaya yang dikeluarkan tidak berubah ketika aktivitas bisnis atau volume produksi itu meningkat ataupun menurun. Contohnya apa? Ketika harus mengeluarkan biaya, biayanya tetap harus ada, tetap dibayar, walaupun pabrik itu lagi nggak berproduksi atau lagi libur misalnya. Apa contohnya? Gaji pegawai. Nah, Intan ya, gaji pegawai pabrik atau kantor. Kalau biaya tenaga kerja langsung tadi, misalnya yang kalau produksi kemeja, bagian tenaga kerja yang menjahit, dia masuk biaya tetap atau bukan? Biaya tetap, Bu. Kalau yang menjahit loh, dia menjahit 10 kemeja sama menjahit 1 kemeja, pengeluarannya totalnya sama nggak biaya yang dikeluarkan? Sama. Masa iya? Misalnya, bikin 1 kemeja dengan bikin 10 kemeja, tenaga kerja langsung yang menjahit. Banyakan bikin yang 1 kemeja atau yang 10 kemeja bayarnya? Yang 10 ya, Bu? Nah, yang 10 berarti dia bukan biaya tetap kalau yang di bagian pabrik. Kalau tadi gaji pegawai yang di kantor, dia bersifat biaya tetap. Jadi walaupun pabriknya itu lagi nggak berproduksi atau hanya memproduksi 1 kemeja atau 10 kemeja, kalian tetap kantor itu tetap membayar biaya pegawai yang dia di bagian administrasi di kantor. Contohnya gini, kalau misalnya besok tanggal merah, misalnya kita kerja di administrasi kantor, tetap dipotong nggak gajinya? Dipotong nggak? Tetap kan? Nah, beda lagi kalau misalnya bagian pabrik, kalau misalnya dia bagian pabrik libur, dia nggak berproduksi, dapat gaji nggak? Bagian pabrik. Harus dibedakan ya antara pabrik dan kantornya. Nah, kalau biaya tetap ini berarti kita yang berbicara tentang biaya yang tetap dikeluarkan walaupun aktivitas produksinya itu meningkat ataupun menurun aktivitas bisnisnya. Nah, kita lihat di sini itu ada grafiknya. Nah, grafiknya itu berbentuk horizontal dan ke kanan. Contohnya ini biaya tetap sebesar $10 yang dibayarkan setiap misalnya setiap bulan $10, $10.000. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah biaya yang dikeluarkan. Sedangkan yang ke kanan dia adalah unit produksinya.
kita lihat di sini. Ketika dia tidak berproduksi, dia di sini masih udah ada titik-titik atau garisnya ya. Berapa yang dikeluarkan biaya tetapnya? Ketika dia tidak berproduksi. Berapa? 10.000. $10. 10.000 Yes, dolar. betul. 10.000 dolar. Ketika dia naik lagi, unit produksinya itu naik 20 jadi 2.000 yang diproduksi, berapa? 20 Ya tetap. Tetap, Bu. Ayo, biayanya berapa? Tetap. Tetap, karena dia tetap dalam satu garis lurus ke kanan. Tetap 10.000. Ketika dia naik lagi yang diproduksi 40.000, biaya tetap yang dikeluarkan berapa? Tetap. Tetap 10.000. Ayo. Ya, terus kalau misalnya dia naik lagi menjadi 6.000, biaya tetap yang dikeluarkan? Tetap 10. Tetap 10.000. Nah, itu ciri-ciri biaya tetap adalah sebagai berikut. Jadi secara total dia tidak berubah, totalnya 10.000 tidak berubah, walaupun aktivitasnya dia berproduksinya bertambah atau berubah-ubah. Itu ya, jumlahnya. Contohnya apa? Misalnya gini, tadi gaji pegawai kantor benar. Terus misalnya kalian bayar kos untuk setahun. Ketika besok lebaran kalian pulkam atau pulang kampung, tetap ada cashback nggak dari Pak Kosnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada kan? Berarti walaupun kos itu ditinggali sama enggak, tetap bayar kos selama setahun. Nah, itu contohnya biaya tetap ya dibayarkan dalam walaupun nggak ditinggali tetap dibayar. Itu contoh biasa. Jadi sewa gedung itu masuk, depresiasi atau penyusutan itu bisa masuk juga. Kita lihat di bawah sekarang. Nah, ini ada relevan range-nya untuk biaya tetap. Jadi biaya tetap itu ada aktivitas memang rentangnya terbatas. Fluktuasinya tidak banyak atau tidak, kalau ini cuma pergeserannya tidak terlalu tinggi. Jadi rentangnya ada segitu range-nya. Nah, kita bahas sekarang karakteristik biaya tetapnya. Karakteristik biaya tetap. Kita lihat, nama biayanya itu biaya tetap. Nah, secara total biaya tetap nih. Nah, kalau total biaya tetap, dia tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan. Contohnya tadi, biaya yang dikeluarkan untuk kos 1 tahun, walaupun ditinggali atau enggak, itu akan sama kan, tidak dihitung misalnya hari ini aku nginep di kos teman, berarti dikurangi nih sama Pak Kos, kan enggak kan? Berarti total biaya yang dikeluarkan itu tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat aktivitas. Seperti contoh yang tadi, walaupun dia memproduksinya 0, 2.000, 4.000, bahkan sampai 12.000, biaya tetap yang dikeluarkan secara total dia tetap sama, yaitu 10.000 dolar. Nah, kita lihat. Bagaimana kalau biaya per unitnya atau biaya tetap per unit yang dikeluarkan atau biaya yang melekat ke per unitnya? Nah, itu adalah kebalikannya. Biaya tetap yang melekat per unit, dia justru akan berkurang apabila jumlah unit yang dihasilkan bertambah. Yang dimaksud gimana? Kok malah biaya tetap per unitnya itu malah justru berkurang apabila jumlah unit yang dihasilkan bertambah. Kita lihat di grafiknya tadi. Kita cek satu-satu di sini. Ketika dia ini unit produksi, bisa kebaca nggak ada tulisannya? Kok elek banget tuh. Bentar. Ini unit produksi. Ini adalah biaya tetap per unit. Ini biaya tetap total. Nah, misalnya kita memproduksi 0, biaya tetap totalnya berapa? Mulai dari 2.000 aja. Ketika kita mau produksi 2.000 unit, biaya tetapnya berapa total? Tadi udah bisa jawab. 10.000 dolar. Betul, 10.000 dolar. Kalau biaya tetap per unitnya berapa? Kalau total biaya tetapnya 10.000, untuk memproduksi 2.000, biaya tetap per unitnya berapa? 10.000 dolar dibagi 2.000 bukan sih, Bu?
Betul sekali. Berapa itu berarti, Sis? 5 ya, Bu. Iya, 500. 500. 5.000. Oh, lapar nih kayak ini. Iya. Lemes gitu. Aduh. $5 kan? Nah, kalau Gimana? aku produk, jangan tambah lagi, Bu. Ombok kamu nanti. Kalau 4.000 unit, biaya tetap totalnya berapa yang dikeluarkan? Memproduksi 4.000. $10.000. Betul. Berarti per unitnya yang dikeluarkan, yang melekat ke unitnya berapa? Biaya tetap per unitnya. Dua komaan. Iya, 2,an persen. 2,5. Ya, $2,5. Kalau meningkat lagi ke 6.000 unit, berapa biaya tetap totalnya? 10.000 tetap. 10.000. Masih sama. Terus per unitnya? 1.250. Oh, ini kedua nih yang lapar nih. 1,6 bukan sih, Bu? Cek lagi, ayo, cek lagi. 1,6 Ayo, Bu. salah, ayo. 1,7. 10.000 dibagi 6.000. Iya, berapa itu? 1,7 Bu. $1,7 $7. dibuletin. Oh, Dibuletin. dibuletin. Jadi 2. 2. Gak percaya aku, bentar. 1,7 Bu. Oh, Bu. 1,66 ya, Bu. 1,7. Iya, 1,66 dibuletin. Kalau buletin 2 mah terlalu jauh itu. Demo ya? Kaget aku diserang. Netizen. Nasi Padang Bu. Maksudnya 2.000. Kan? Lauk apa nih nasi padang itu? Aku sih nggak puasa ya. Ya 167 ya, guys. Terus kalau 8.000 berapa yang dikeluarkan per unitnya? 1,5 Bu. Kalau Bro. 1,25. 1,25. Nah, ini pas nih, benar 1,25. Nah, ini dia. Biaya tetap per unitnya naik atau turun atau malah sama? Sama Ibu. Nah, biaya tetap per unit. Oh. Ini masih tetap nasi padang. Males banget. Berapa? Sama apa turun? Turun, Bu. Nah, turun. Biaya per unitnya turun. Sedangkan biaya tetapnya secara total sama. Itulah yang dimaksud. Semakin tinggi unit produksinya, biaya tetap per unitnya semakin turun. Jadi kalau kalian besok usaha, sewa kios, bayarnya 12 juta per tahun, kalian jual barangnya itu atau produksi barangnya semakin tinggi, berarti dia malah biaya per unit yang melekat ke produknya malah semakin rendah. Kalau kamu nyewa kios setahun 12 juta, terus kamu nggak bikin produknya, ya berarti kamu menanggung biaya tetap yang tinggi. Jadi imbal hasilnya juga rendah. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, justru malah per unitnya dia semakin turun. Jadi intinya gini, kamu bayarnya itu paketan setahun misalnya 1 juta, kamu mau jual barang 10.000 sama jual barang 5.000 kan lebih untung kalau jual barang 10.000 kan? Karena pembagian biaya tetap yang melekat per unitnya itu malah semakin sedikit ketika kalian memproduksi yang banyak. Gitu. Contohnya tadi biaya tetap sudah dijelaskan ya, macam-macam. Nah, ini misalnya ada tambahan biaya overhead pabrik tetap, pemasaran yang tetap, misalnya kalian langganan iklan selama setahun. Nah, kamu mau produksinya 10.000 atau 100.000, kalau udah bayar iklan setahun ya segitu, biaya totalnya sama. Tetapi kalau kalian bisa memproduksi lebih banyak, berarti biaya tetap per unitnya semakin murah. Terus ada biaya administrasi tetap, misalnya, terus ada biaya sewa tadi, sewa gedung, depresiasi penyusutan, misalnya penyusutan gedung itu ketika misalnya libur atau tidak berproduksi, gedung kan tetap menyusut ya, tetap kena angin, udara, dan banjir, tetap ada kerusakan-kerusakan. Nah, itu ceritanya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman ya? Yuk, bisa yuk, nasi padang yuk. Ya, lanjut. Yang kedua, lawannya biaya tetap, yaitu biaya variabel. Nah, biaya variabel ini sifatnya berlawanan dengan biaya tetap. Biaya totalnya
biaya variabel totalnya akan meningkat secara proporsional terhadap peningkatan aktivitas dan akan menurun secara proporsional juga terhadap penurunan dalam aktivitasnya. Pusing ya, lihat deskripsinya. Kita lihat di contohnya. Nah, di sini contohnya dia ada biaya variabel yang semakin produksinya semakin tinggi, intinya dia akan total biaya variabelnya juga semakin meningkat proporsinya. Misalnya gini, kalau misalnya memproduksi kemeja satu itu butuh 2 meter kain, kalau memproduksi 10 kemeja butuh berapa kain? Berapa meter? Satu kemeja butuh 2 meter, kalau memproduksi 10 kemeja butuh total berapa meter kain? 20, Bu. 20 ya, Bu. Sultan. Ya, 20 kain. Nah, itu maksudnya biaya variabel. Meningkatnya proporsional. Kan tinggal, berarti satu kemeja dia butuh 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, meningkatnya proporsional. Kita lihat di grafiknya. Nah, grafik untuk biaya variabel, dia adalah diagonal dari bawah, kiri bawah ke kanan atas. Seperti yang terlihat di layar kalian. Nah, ketika memproduksi 0, biaya variabelnya berapa yang dikeluarkan? 0. 0. Ketika memproduksi 2.000, biaya variabelnya berapa yang dikeluarkan? $10.000. 10.000. Yes, 10.000. Ketika memproduksi 4.000, berapa yang dikeluarkan? 20.000. 20.000. $20. Iya, dolar, $20.000. Terus kalau memproduksi 6.000 unit, berapa yang dikeluarkan Mirang Gede? 30.000. 40. Oke. Bentar ya, tak ngangkat telepon bentar ya. Kalian boleh tidur dulu sebentar. Oke. Oke, lanjut. Bangun dulu tidurnya. Tadi sampai mana? Kalau memproduksi 10.000 unit, berarti berapa? Ya, variabelnya. 50.000, Bu. 50.000. Bentar ya. Oke. Oke, sami-sami. Yuk bangun lagi. Nah, terus tadi kan meningkatnya secara proporsional. Kita lihat di sini. Produksinya meningkat 2.000. Ke 4.000 produksinya meningkat berapa nih? 2.000. Apakah biaya yang dikeluarkan juga proporsional? Peningkatannya Iya, berapa proporsional. itu? Betul, Bu. Ini 10.000. Ini berapa nih? 10.000. 10.000. 20. Nek saiki 30. 30 kan totalnya. Peningkatannya berapa puluh? 10.000. Nah, 10.000. Aku mudah banget ya, Dek. Oke, berarti peningkatannya secara proporsional. Itu ciri-ciri untuk yang biaya variabel ya. Sampai sini paham? Paham, Bu? Oke, lanjut lagi. Kita lihat sekarang di bagian karakteristiknya. Tadi sama variabel ini untuk biaya variabel, secara total dia jumlahnya akan bertambah secara proporsional, namun biaya per unitnya dia malah selalu konstan untuk per unit. Kita lihat per unitnya. Nek misal, jika memproduksi 2.000 unit, total cost biaya variabelnya berapa tadi? 10.000. Biaya variabel per unitnya berapa?
5, Berapa? Bu. 5. Betul, $5. Kalau memproduksi 4.000 unit, biaya variabel yang dikeluarkan adalah 20.000. Berapa variabel per unitnya? 5. 5 juga. Satu lagi, kalau yang 6.000 unit, dia memproduksi totalnya ada berapa? 30. Yes, betul. Biaya variabel per unitnya berapa? 5. 5 juga. Sama. Intinya ini. Kalau biaya variabel, dia malah per unitnya adalah sama atau konstan. Kebalikan dengan biaya tetap per unit. Aman sampai sini? Berarti tidak ada penurunan ya, Bu? Penurunan kalau produksinya misalnya semakin ke hari semakin dia turun. Misalnya di sini, kalau dulu memproduksi 2.000 terus memproduksi selanjutnya 1.500 kan turun total biaya variabelnya, ya enggak? Iya, Bu. Nah, ini intinya dia semakin hari semakin tinggi produksinya. Kalau dia produksinya turun, biaya variabelnya juga bakal turun. Ini menurun ataupun meningkat secara proporsional tergantung aktivitas bisnis. Kalau aktivitas bisnisnya meningkat, dia juga meningkat biaya variabelnya totalnya. Kalau dia aktivitasnya menurun, dia tetap turun juga total biaya variabelnya. Tetapi untuk per unitnya dia tetap sama. Pengalinya kan tetap sama, dikalikan $5. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Nah, ini kalau total biaya berarti yang dikeluarkan, ngitungnya gimana? Dari biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabelnya. Nah, itu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Kita lihat sekarang di sini. Nah, tadi yang horizontal, dia adalah biaya tetap, terus digabungkan dengan biaya variabel grafiknya, maka jadi total cost atau total biaya. Ada di yang warna kuning. Nah, total biaya ini bentuknya gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Makanya dia tetap meningkat ke atas, tetapi posisinya ada di atas biaya variabel dan biaya tetap. Itu untuk grafiknya. Nah, kita nanti juga akan belajar menghitung gimana cara membedakan nih biaya tetap variabel, ngitungnya gimana. Nanti kita akan belajar. Nah, yang ketiga ada namanya biaya semi variabel atau biaya ini merupakan biaya yang memperlihatkan baik secara karakteristik antara menunjukkan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, jadi campuran. Jadi biaya ini campuran antara biaya tetap dan biaya variabel sifatnya. Nah, gimana cara membedakannya? Kita akan belajar menghitung membedakannya nanti. Nah, kita lihat karakteristiknya. Nah, biaya ini terdiri dari atas elemen biaya variabel maupun juga biaya tetap. Jadi porsi biaya tetap menunjukkan biaya minimum, biaya tetapnya itu, yang harus dimiliki agar jasa tersedia atau produk siap digunakan. Kalian pernah nggak misalnya order barang, pesen nih, oh minimal order segini. Misalnya pesen kaos, minimal order berapa? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, itu yang masuk biaya semi variabel. Jadi mereka itu harus menutup biaya dulu seberapa agar dia bisa berproduksi atau biar jasa siap digunakan. Contohnya misalnya ada biaya listrik, gas, bensin, biaya pemeliharaan, terus ada biaya tenaga kerja langsung, nanti tergantung perusahaan itu sendiri. Nah, seperti yang disebutkan tadi, karena biaya-biaya yang ada di perusahaan itu sangat kompleks, maka kita juga harus bisa membedakan mana yang masuk biaya tetap dan mana masuk biaya variabel. Nah, ini caranya dengan pemisahan biaya semi variabel tadi. Karena biaya semi variabel itu tuh dia belum tahu nih masuk ke biaya tetap atau biaya variabel, maka kita harus bisa memisahkannya. Ketika kita menemukan biaya yang sifatnya semi variabel. Nah, itu ada 3 metode untuk
menentukan apa? Memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, pendekatan intuisi. Intuisi apa intuisi? Kalau punya keras, kamu pakai intuisi apa enggak? Naksir orang pakai intuisi enggak? Pakai hati ya, naksirnya. Mentaksirnya pakai hati, pendekatan intuisi. Yang kedua, pendekatan engineering. Nanti kita bahas satu-satu. Yang ketiga, pendekatan perilaku biaya sembunyinya di masa lalu atau history. Yang pertama dulu, dengan pendekatan intuisi atau metode intuisi. Nah, ketika kita menemukan nih, misalnya kita ada biaya gaji. Nah, itu tuh biaya gaji itu masuk variabel apa tetap ya? Kita kalau dengan pendekatan yang pertama caranya seperti ini. Nah, dengan meneliti kegiatan tersebut, apakah dia misalnya kegiatan produksi, terus dilihat dari surat-surat keputusannya atau lampiran-lampirannya, keputusan manajemen, kemudian dari kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak lain. Contohnya tadi, biaya gaji manajer dalam sebuah perusahaan. Nah, dia itu dibayarkan bulanan atau sesuai jumlah produksi. Nah, kalau dibayarkan bulanan berarti masuk biaya tetap atau variabel? Tetap, Bu. Tetap, betul. Kalau sesuai jumlah produksi? Variabel. Ya, variabel. Ini tenan ya. Nah, gitu caranya. Kalau intuisi cuma kayak gitu. Jadi tergantung point of view atau sudut pandang orang yang menilai. Jadi cuma jadi, oh, kalau digaji bayar bulanan berarti dia tetap. Kalau dibayar jumlah produksi dia variabel. Nah, kelemahannya dalam situasi elemen biaya yang bersifat kompleks atau bermacam-macam, ini pendekatannya ini adalah rawan akan adanya kesalahan atau karena cuma ditebak-tebak atau berdasarkan subjektif lah, lebih banyak ke subjektif. Jadi dia lebih, kalau biayanya kompleks, dia lebih cenderung mudah atau cenderung ada kesalahan. Yang kedua, ada pendekatan engineering. Nah, kalau ini kita lihat hubungan fisik, nggak boleh berpikiran lain-lain loh. Berhubungan fisik antara kegiatan dan volume produksi. Nah, misalnya, jika naik turunnya kegiatan diikuti secara langsung dengan naik turunnya biaya, maka biaya tersebut adalah variabel. Dan apabila tidak ada hubungan fisik antara kegiatan dan biaya, maka biaya tersebut adalah biaya tetap. Contohnya gini tadi, bahan, misalnya 1 kemeja itu 2 meter, kalau 10 kemeja berarti 20 meter. Kan berarti ada hubungan fisik ya antara kegiatan menghasilkan 1 kemeja dan 10 kemeja dengan pengeluaran biaya bahan baku. Nah, itu ada hubungan fisik. Nah, itu berarti dia masuk ke biaya variabel. Kalau yang kedua, misalnya menghasilkan 1 kemeja hari ini, nah besok menghasilkan 10 kemeja. Terus kemudian di kantor itu ada yang nyatet administrasi atau mencatat absen karyawan misalnya. Nah, itu kan nggak ada hubungan fisik ya. Berarti antara kegiatan produksi dengan kegiatan catat mencatat. Nah, itu masuk ke biaya tetap. Nah, yang ketiga sekarang, pendekatan perilaku biaya sesungguhnya dengan berdasarkan histori masa lalu. Jadi perusahaan itu dia sudah punya catatan di masa lalunya ataupun sudah punya data istilahnya. Misalnya memproduksi 1 kemeja itu butuh 2 meter bahan baku, butuh 2 jam bayar biaya tenaga kerja langsung, butuh 7 kancing baju. Nah, dia udah punya data. Jadi kalau misalnya memproduksi 100, ya tinggal dikalikan 100 dari biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Nah, itu namanya dengan pendekatan dasar di masa lalu. Nah, anggapan dasar pendekatan ini, dia biaya yang dikeluarkan di masa yang akan datang mempunyai perilaku yang sama dengan biaya masa lalu. Misalnya tadi, untuk produksi sekarang, kemeja itu masuk biaya bahan baku dan bersifat variabel. Dianggap juga nanti untuk data tersebut digunakan untuk produksi yang masa yang akan datang, kemeja itu masih bersifat variabel di perusahaan ini, bukan beralih ke biaya tetap. Nah, itu anggapan untuk pendekatan perilaku biaya sesungguhnya yang di masa lalu. Nah, kelemahan pendekatan ini adalah jika ada perubahan yang cukup besar terhadap mesin-mesin atau metode produksi, maka data biaya masa lalu yang dicatat oleh akuntansi tidak mencukupi untuk menaksir biaya yang akan datang. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang signifikan nih mesinnya, misalnya mesinnya rusak terus harus beli lagi,
atau adanya COVID kemarin. Nah, itu ada perubahan-perubahan yang sangat besar, itu lebih susah digunakan data yang masa lalu, tapi masih bisa digunakan untuk dipertimbangkan. Gitu ya. Nah, ini contohnya biaya depresiasi dan amortisasi. Nah, untuk memisahkan atau kita harus menentukan biaya tetap mana biaya variabel, itu ada 3 metode. Nah, yang kita pelajari yang pertama dulu, metode tertinggi dan titik terendah. Kita cari ini sekarang, jumlah biaya variabelnya berapa, jumlah biaya tetapnya berapa, total biayanya berapa. Dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, kalau scatter graph dan least square itu biasanya pakai sistem atau aplikasi. Nah, kita pakai yang metode titik tertinggi dan titik terendah. Kita lihat kasusnya sekarang. Di sini ada Baker's Company. Dia mengeluarkan biaya listrik dengan kode Y dan biaya tenaga kerja langsung dengan kode X. Nah, di bulan Januari dia mengeluarkan biaya listrik sebesar $640. Kemudian jam tenaga kerja langsung yang dibayar ada 34.000. Kemudian bulan Februari dia mengeluarkan total biaya listrik itu 620. Terus kemudian jam tenaga kerja langsung sebanyak 30.000. Dan seterusnya sampai bulan Desember. Desember dia mengeluarkan $680 untuk listrik dan untuk jam tenaga kerja langsung membayar sebesar 48.000. Totalnya berapa tuh biaya listrik yang dikeluarkan dalam setahun? Dalam setahun, aduh, sorry deh. Berapa yang dikeluarkan biaya listrik dalam setahun? Ada di situ tuh. $6.840. Iya, betul. Terus kalau biaya tenaga kerja langsungnya setahun dikeluarkan berapa? $420.000. Yes. Rata-rata. Rata-ratanya $570. Untuk apa itu? Biaya apa? Untuk biaya listrik. Untuk tenaga kerja langsung rata-rata bayarnya 35.000. Sekarang kita lihat dengan metode titik tertinggi dan terendah, kita lihat berapa biaya variabelnya dan biaya total dan biaya tetapnya. Langkah pertama, menentukan biaya variabel atau dengan simbol B. Total biaya sama dengan A plus BX. Ini total biaya. Ini adalah biaya tetap. Ini biaya variabel. Ini unit produksinya. Nah, yang pertama kita tentukan B-nya dulu. Terus yang kedua, kita tentukan biaya tetapnya atau A. Terus yang ketiga, kita menentukan besarnya anggaran fleksibel atau total anggaran yang dikeluarkan atau dalam bentuk simbol Y. Mari kita lihat yang pertama, menentukan biaya variabel atau satuan B-nya. Rumusnya titik tertinggi itu adalah kok geser. Nah nih, rumusnya titik tertinggi Y dalam titik tertinggi sama dengan A ditambah B pada unit yang dikeluarkan di paling tinggi. Untuk yang titik terendah juga sama, Y pada titik rendah sama dengan A ditambah B pada titik paling rendah. Dari persamaan ini bisa kita ubah menjadi YT min YR, Y pada titik tertinggi sama dengan Y pada dikurangi dengan Y titik terendah sama dengan B pada titik terendah, tertinggi dikurangi dengan B titik terendah. Biaya listrik yang titik tertinggi di bulan apa? Februari. Januari. Desember. Listrik. Nah. Oh, Desember. Oh, iya. Tertinggi. Terus biaya tenaga kerja langsung tertinggi? Ini Y sama X ya. Y itu listrik, X tenaga kerja. Desember. Desember juga. Terendahnya? Agustus. Berapa nilainya? Agustus, Juli sama ya tuh? Juli sama, Bu. Mei, Juli, Agustus. Terendahnya? Yang X? Juli, Agustus. Ya, Juli, Agustus. Juli, Ambil Agustus. 26 ya, sama ya?
Kita masukkan sekarang. Y pada titik tertinggi di bulan Desember 680. Masuk di sini, 680. Y pada titik terendah di bulan Mei, Juli, Agustus, 500. Tak masukkan di sini 500. Sama dengan B pada titik X yang tertinggi. Berapa tertinggi? 48.000. Tak masukkan sini. Dikurangi B dikali X titik terendah. Berapa titik terendah? Tuh, nyenggol Jawa. 26.000. Terus ini sama dengan berapa tuh? 180 dolar sama dengan 22.000 B. Bingung nggak sampai sini? Persamaan dasar biasa kan? Terus B sama dengan 180 tinggal dibagi 22.000. Jadi B adalah 0,00818. Kalau kita masukkan ke persamaan yang ini, berarti sama dengan Y sama dengan A plus 0,0818B. Bingung nggak? Itu langsung dibagi ya, Bu? Apa deh? Kok B? Iya, langsung dibagi aja. Ini X titik lali aku. Langsung dibagi aja. Bingung nggak kalau gini? Ini kan B-nya. Ya toh B sama dengan 0,0. Aman ya? Yang pertama udah beres. Menentukan satuan B-nya. B ketemu 0,00818. Yang belum ketemu A-nya. Kita kan akan mencari total biayanya. Kita lihat. Langkah yang kedua. Nah, menghitungnya caranya pada titik tertinggi berarti A itu sama dengan YT min BXT atau Y pada titik tertinggi dikurangi B dikalikan dengan X pada titik tertinggi. Cuma diubah dari persamaan yang sebelumnya. Sebelumnya kan persamaannya sama dengan YT sama dengan A plus BXT tadi. Terus ini bergeser ke sini jadi minus, jadi A. YT sama dengan dikurangi, kok T-nya elek banget. YT min BXT sama dengan A. Cuma kayak gitu terus diubah. Ini juga yang titik terendah juga iya, diubah persamaannya. Terus kita masukkan satu-satu. Yang pertama dulu pada titik tertinggi. A-nya berapa tadi? Tuh, belum ketemu dengan A-nya sama dengan, rumusnya gimana A? YT min BXT. Y pada titik tertinggi berapa tadi? Y-nya titik tertinggi bulan Desember. Ya, 680 dolar. Dikurangi sama dengan B-nya berapa tadi? 0,00818. X atau jam tenaga kerja langsung titik tertingginya berapa? 48.000. Masukkanlah ke sini. 48.000. Sama dengan 680 ini dikerjakan dulu. Dikurangi 393 hasilnya 287. Terus kita masukkan juga di pada titik terendah. A sama dengan tadi titik terendahnya yang Y berapa? 500. Masuk sini 500. Terus B-nya tadi udah ketemu 0,0018. Terus X pada titik terendah berapa? 26.000. Masuk sini. Dikalikan dulu hasilnya 213. Terus dikurangi dengan 500 hasilnya 287. Sama kan? Tertinggi dan terendah. Nah, ini udah ketemu A-nya. Berarti persamaannya sekarang gimana? Y sama dengan 287 dolar yes ditambah 0,0081. 0, 0 dolar. X. Ada dolar X. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan itu udah menjadi metode yang ketiga, #3. Nah, ini dia. Menentukan anggaran fleksibel. Udah ketemu gampang kan? Nah, kebaikannya, kita lihat sekarang kelemahan dan kelebihan dari metode ini. Kalau ini, metode titik tertinggi itu, kebaikannya sederhana,
dan mudah diaplikasikan. Tetapi sangat ekstrim ketika kita menentukan biaya variabel dan biaya totalnya itu dengan cara titik tertinggi dan titik terendahnya. Hanya 2 titik yang sangat berbeda. Jadi terlalu ekstrim atau perbedaannya mungkin terlalu banyak juga. Nah, kita lihat sekarang di sini. Kalau udah ketemu rumusnya, Y sama dengan 287 ditambah 0,00818 dolar X. Kalau saya memproduksi 1.250 unit, berapa total cost-nya? Hitung. Berapa coba? Coba. Berapa total cost-nya? 297,225. Dari mana? Dari 0,00818 dikali dengan per unitnya 1.250 unit ditambah 287. Oke. Benar. Terus berarti 88 kali 1.250. Berapa tadi hasilnya? 297,225. 297,225. Benarkah? Valid, Ini. Bu, valid. Valid, Po. Let me check ya. 0, kok cepet ya ini kita? Oh iya, benar-benar. Kalau aku tanya berapa biaya variabel per unit, berarti hasilnya berapa? Berapa biaya variabel per unit? Jawabannya? Dibagi ya, Bu ya. 297,225 dibagi 1.250 ya. Kalau 297 kan total cost. Biaya total per unit, nah itu ketemu tuh. 297,25 dibagi 1.250. Kalau aku tanya biaya variabel per unitnya. $0,00818. Benar. Benar sekali. Yang ini kan gampang tuh. Per unit kan itu kan. X kan unit. Kalau kamu produksi 1.250 ya tinggal dikalikan aja. Per unitnya kan 0,0 itu. Paham ya sampai sini? Aman? Tinggal dibolak-balik pertanyaannya aja nanti kalian bisa jawab. Nah, kalau saya tanya biaya tetap per unitnya berapa? Hasilnya berapa? Biaya tetap per unit. $287. 87. Dibagi berapa? Per unit loh. Itu kan total. Dibagi 125. Nah, gitu ya. Bisa? Kita masuk ke studi kasus. PR ya ini.
Ini ada contoh Richardson Company. Dia ada biaya listrik dan jam mesin. Nah, biaya listrik kita andaikan itu X. Andai lagi. Ini X. Terus kemudian jam mesin itu Y. Nanti kalian hitung persamaannya, kemudian nanti jawab beberapa pertanyaan. Nanti saya kirimkan di assignment di e-learning ya. Pertanyaan-pertanyaannya apa. Nah, kasusnya dari sini diambilkan. Gitu. Sama nanti ada kuis. Mau sampai kapan ini tugasnya, deadline-nya? Besok apa hari Minggu? Oke. Minggu boleh, Bu. Ya kan, Minggu kan? Ya, Minggu tengah malam ya. Nanti cek di learning dulu, kerjakan dari situ. Nah, setelah itu baru bisa presensi yang studi kasus. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup atau di Japri juga boleh. Ini nanti saya upload linknya ya, penjelasan ini. Terus nanti kalian bisa buat belajar juga materinya. Gitu, yang kemarin belum tak upload karena masih terkendala dia belum bisa choose file. Dari kemarin kayak gitu.